Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, brosis. Kali ini saya bakal konten baru nih. Jadi kontennya tuh agak-agak gimana gitu loh sekarang, karena nama kontennya tuh ngobrol misteri. Waduh. Dan di sini saya udah kedatangan ya sahabat saya tentunya, Muhammad Irfan Mursid. Halo. Oke, Muhammad Irfan Mursid, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Wis, aduh, udah lama ya gak ketemu, padahal baru Asik ya. asik ya. Aduh, oke. Kan karena sekarang ini ngobrolnya, kata saya juga tadi, ngobrol misteri nih nama kontennya. Jadi bakal nanya dong, apakah Mursid punya pengalaman paranormal experience gitu? Ada sih, cuman enggak terlalu gimana gitu, enggak terlalu indigo lah ya. Oh iya. Saya Indomie. aduh, bawa-bawa. Enggak ada sponsor. Ya itu maksudnya. Jadi enggak terlalu ekstrim lah ya. Oke. Cuman adalah dikit-dikit gitu. Nah, awalnya itu ini cerita dari uwa saya, ke pengalaman pribadi uwa saya. Cuman uwa saya nyeritain lagi ke saya gitu. Oke. Nah, jadi uwa saya itu tinggal di Bandung, daerah Oke. Cibiru. Daerah Cibiru Nah, ya. Di Cibiru itu uwa saya itu membuka bisnis seperti kirim barang, cuman Oke. barangnya itu yang gimana ya? Yang besar-besar Yang itu besar-besar. maksudnya. Nah, contohnya itu kayak tiang listrik. Waduh, itu bener besar banget sih. Besar. Terus kayak pondasi-pondasi jembatan, besi-besi jembatan. Nah, Oke. kayak gitulah pokoknya. Dikirim ke Kalimantan, ke luar pulau. Oke. Nah, jadi bukalah usaha tersebut uang saya. Lalu pas buka usaha tersebut, alhamdulillah maju. Oke. Wah, orderan banyak lah segala macam. Nah, udah kebeli, karyawan udah banyak di kantornya. Nah, belilah uang saya itu rumah satu lagi khusus buat kantor. Oh Nah, iya. jadi gitu. Jadi masih satu perumahan, cuman beda blok. Hmm. Nah, jadi yang satu buat tempat tinggal, Iya. yang satu lagi Buat kantor. buat kantor dan karyawan-karyawan. Oke. Nah, udah berjalan, tambah naik orderannya. Saking baiknya uas saya, jadi ke semua orang itu baik Oke. gitu. Jadi emang orangnya tuh friendly lah, bisa friendly, dibilang ya. bisa seperti itu. Gampang percaya lah. Oke. Jadi nggak dilihat backgroundnya orang tersebut gimana dulu. Uas saya itu gampang percaya aja. Wah udahlah, kasih aja gitu, main kasih. Jadi tekan kontrak atau apapun, uas saya terima aja. Oke. Entah kenapa uas saya itu bisa dikelabui seperti itu gitu lah. Oke. Bisa gampang percaya. Nah, setelah tekan kontrak berapa kali sama beberapa orang, ketipu lagi. Oh, Nah, jadi kalau gampang ketipu. udah nanda tangan kontrak, tiba-tiba Orangnya gak ada hilang. orangnya gitu Nah, maksudnya. orangnya hilang kemana. Wow. Terus ada salah satu perusahaan yang ingin kerja sama uwa saya. Dia itu ngambil 3 mobil Oke. di dealer yang harganya itu yang satu mobilnya itu cukup 1 M lah. Oh, wow. Lumayan lah Wow. Nah, jadi ngambil tiga mobil. Nah, si yang orang yang ingin kerja sama itu bilangnya tanda tangan dulu sama uwa saya. Nanti setelah mobilnya dipakai proyek, uangnya dikembalikan. Oke. Nah, seperti itu. Nah, udah ditandatangan sama uwa saya, entah kenapa uwa saya itu jadi gampang dikelabui. Oke. Nah, udah ditandatangan, mobil udah datang, tiga-tiganya dipakai proyek, hilang mobilnya. Wow. Tiga-tiganya. Wah, uwa saya itu udah stres, stres. Nah, setelah ditelusuri, uwa saya itu terapi ke ustadz kayak gitulah. Oke. Nah, dari situlah uwa saya Ketahuan lah ya. Ada keganjalan gitu dari keganjalan. Nah, beberapa. ada yang guna-guna. Jadi uwa saya itu diguna-guna supaya gampang percaya ke orang lain. Nah, gitu. Misalkan udah diguna-guna sama orang ini, malah ke orang lain teh bukan jadi takut gitu. Ya, tapi mendekat lebih jadi lebih gampang ditipunya gitu. Nah, udahlah dari situ teh uwa saya disembuhin. Tah, saat proses disembuhin, uwa saya itu kayaknya dukun yang di sananya tahu uwa saya itu lagi terapi ke ustadz. Gitu. Oke. Malah tambah parah. Sehingga pas uwa kan di rumah yang ditinggal sama uwa saya itu ada anaknya, ada pembantunya sama supir. Oke. Nah,
pembantunya itu yang ngalamin justru. Oh, jadi keganjalannya tuh yang dialami oleh pembantunya. Jadi yang ngerasain itu bukan cuman uas saya aja. Oke. Jadi pembantu uas saya, terus supir. Oke. Itu semuanya ngerasain lah, ada yang aneh gitu. Ngerasain. Bentar, ini daerahnya di mana dulu? Di rumah atau di kantor? Di rumah di uas saya. rumah. Di kantor belum kelihatan ada apa-apa pokoknya. Oke. Nah, jadi di rumah uas saya itu pas malam-malam bibi saya itu keluar dari kamarnya mau bikin es teh manis. Ya. Nah, katanya lapar, cuman Lapar atau haus tuh? kan biasanya kalau teh manis itu bikin kenyang Oh biasanya. gitu ya. Nah, Oke. lapar cuman malas makan, jadi bikin teh manis lah ya. Nah, pas ke dapur, sebelum ke dapur kan ini dari kamar ke dapur itu bukan lorong ya, kayak Ya jalan manjang lah Ya. gitu. Nah, sebelum ke dapur itu bibi itu dari jauh itu ngelihat ada kayak merinding Aduh. sesosok nggak tahu orang, nggak tahu gimana, pokoknya tingginya hampir kena langit-langit. Wow, Hampir kena tinggi langit-langit. banget tuh. Ya, tinggi lah lumayan. 3 meteran ya kayaknya. Ya 2,5 meter lah. Nah, si badannya itu penuh sama bulu-bulu hitam, penuh kayak gimana ya? Kayak King Kong lah kayak gitu, cuman lebih lebat gitu, bulunya teh panjang lah gitu. Nah, yang lebih seremnya itu matanya satu cuman semuka muka matanya. Jadi gede matanya itu. Mata satu semuka. Semuka. Ya, ngelihatnya tuh kayak gitu. Kebayang nggak lagi diam gini, ngedipnya itu gede. Nah, kayak gitu kebayang nggak? Serem sih. Di situ bibi itu teriak nggak bisa, jalan nggak bisa, pokoknya kaku, cuman bisa kayak sholawatan di hati gini, kayak gitulah. Kayak apa ya, baca-bacaan lah gitu. Bibi itu. Nah, hampir mau ngedeket gitu, cuman udah ngilang. Ya, Itu si dari itu. perspektif bibi ya, Nah, pembantu kata bibinya kayak gitu. Ada lagi? Di si bibi itu pas ngalamin hal itu, bibi asalnya mau keluar di Oke. pembantunya. Nah, katanya takut nggak kuat. Nah, habis kejadian itu Uwa laporan kan ke Uwa ya, si bibi pembantu itu. Nah, Uwa laporan lagi ke ustadznya. Nah, di situ ustadz itu habis-habisan, pokoknya biar ngilangin. Oh iya. Nah, udahlah, ngilang lah, itulah cerita singkatnya, ngilang gitu. Nah, usaha kayak biasa lagi, ada lagi deket sama orang yang gimana ya, mau nipu lagi lah, mau nyantet lagi. Oke, ngerti. Cuman kan saya nggak tahu itu mau nyantet kan. Nah, dekat, terus bisnis lancar sama itu mah, bisnis lancar awalnya. Bisnis lancar, cuman ujung-ujungnya sama gitu lagi. Oh, kalaman lagi ya yang lalu-lalu ya. Pas ini saya udah mulai masuk kuliah. Oh, mulai. Berarti ini 2015 ya? 2015. Kalau tadi itu kejadiannya 2013-14 lah. Oke. Sekarang. Nah, sekarang kejadian yang sekarang itu 2015. Nah, saya kuliah di Bandung. Oke. Nah, kuliah di salah satu universitas daerah Cibiru. Nah, saya sama uas saya disuruh tinggal di rumahnya. Oke, cuman di rumahnya. Bukan di rumahnya, di kantornya. Oh, di kantornya sekarang nih. Oke. Kan tinggal aja di rumah Uwa di kantor, soalnya di kantor udah kosong. Oke. Nah, di karyawannya udah pada keluar. Nah, udah mulai bangkrut Uwa saya itu pas 2015. Udah mulai bangkrut. Jadi rumah itu kosong. Sama saya ditempatin lah di rumah itu. Nah, awalnya sih nggak ngerasa apa-apa ya, soalnya belum tahu kan, soalnya belum diceritain cerita Uwa yang sebelumnya. Saya tinggal lah di situ. Kamar saya itu jadi di lantai 2. Oh, jadi di lantai 2 itu ada 2 kamar. Di lantai bawah kayak kantor aja gitu, meja-meja kayak kantor, WC, dapur, ruang TV di bawah itu. Ya. Nantilah ada fotonya ya di bukan foto, sketsanya, sketsa gambarnya. Nah, saya tinggal di kamar di atas. Nah, sama supir uas saya ada di situ juga. Oke, di situ juga ya. Nah, hari-hari adalah mungkin saya baru 2 hari. Baru 2 hari saya mulai janggal, kok nggak berani ke bawah ke dapur. Saya itu kayak ada yang ngikutin gitu kalau mau ke dapur itu, soalnya dapurnya itu kayak bukan kumuh apa ya? Ya istilahnya jarang dijamah lah ya. Ya, jarang dijamah, terus kayak tempat penyimpanan barang-barang. Oh, dulunya emang mungkin ya emang jarang dijamah juga, mungkin barang-barang disituin semua ya. Terus gelap di ujung. Jadi setelah itu
saya itu udahlah kuliah kayak biasa-biasa aja gitu kan, kuliah biar nggak keeng lah istilahnya, keeng apa ya? Ya jadi Bahasa Indonesianya. gak takutan lah di rumah terus gitu. Jadi ada kegiatan lah ya. Jadi saya itu biar mengurangi rasa takut. Nah, itu. Saya ngajak teman-teman saya kalau main itu jadi kayak tempat base camp lah. Di rumah UAS saya itu kalau main kumpul-kumpul di rumah saya aja ke teman-teman kuliah. Banyak lah teman-teman pada main. Sering main sekitar 3 mingguan lah, teman saya sering main ke rumah. Belum cerita teman saya. Nah, kata teman saya, "Pan, sejujurnya kalau main di sini teh kalau ke dapur nggak berani sendiri. Kenapa ya? Cina kayak ada yang aneh." Nah, dari situ juga saya mikir, kok sama ya kayak relate lah ya. Nah, bilanglah saya ke UAS saya, "Wak, kalau ke belakang ke dapur teh kayak yang takut, kenapa ya?" Nah, di situ UAS saya cerita masa lalunya gini. Nah, ini kayaknya yang seru nih sekarang. Nah, di situ UAS saya aja dulu di situ pas ke kantor sendirian UAS saya. Langsung ditelepon sama ustadznya. Yang di situ katanya ada yang ngikutin. Nah, UAS saya di situ di dalam kantor langsung lari keluar nggak tanpa ngunci pintu tanpa apa. Katanya UAS saya itu takutnya di kantor itu si hantunya kayak yang di rumahnya yang mata satu itu. Takutnya jadi pindah gitu. Takutnya pindah ke situ. Makanya UAS saya lari ketakutan. Nah, balik lagi jadi saya tuh diceritain sama UAS saya kan tentang masa lalunya. Nah, setelah itu teman saya itu selama 2 minggu lah nggak ke rumah-rumah, soalnya tahu cerita itu dari UAS saya juga gitu, jadi takut lah. Nah, di situ saya itu kan terakhir teman saya itu ngajak kerja kelompok, bukan kerja kelompok sih, kerja bareng lah, cuma 2 orang. Nah, ngerjain tugas di ruang bawah, di ruang tamu lah, di ruang tamu. Jadi ruang tamunya itu kan di depan, dapur kan otomatis di belakang lah ya. Nah, saya ngerjain sampai ke maghrib, sebelum maghrib lah sekitar jam 5:30-an, lagi anteng, lagi ngerjain tugas, tiba-tiba di belakang ada yang nah, waduh, ada yang ngegeram gitu ya? Suara cowok. Nah, suara cowok. Saya mikirnya itu yang di rumah kan sepi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada supir lagi keluar. Saya sendirian di rumah cuman sama teman saya. Nah, yang ngedengar juga dua-duanya. Saya ngedengar, teman saya ngedengar. Oh, itu merindingnya asli merinding pisan. Soalnya saya baru pertama kali digangguin sama hantu kayak gitu. Jadi suara ya. Suara aja padahal bukan bentuk, suara aja. Saya ngecek ke depan rumah, nggak ada yang lewat, bukan suara orang gitu. Saya ngeberaniin diri gitu sama teman saya ke belakang. Itulah, lihat ya ke belakang. Di pelan-pelan gitu, nggak ada siapa-siapa. Nah, teman saya tuh saya mau pulang, ulah wakat. Jangan dulu, saya sendirian di rumah. Jadi saya juga jadi takut gitu. Iya, di rumah. Teman saya mau nginep takut, teman saya juga, saya harus gimana ya, bingung gitu kan. Nah, udahlah saya tuh abis kejadian tersebut saya nginep di rumah UAS saya yang satu lagi. Ya, bukan kantor kan, saya kan tinggalnya di kantor. Saya jadi minta nginep di rumah UA. Nah, bilang ke UA gini. Udahlah. Oh iya dah, nanti saya sama UA diurusin katanya. Sebelum diurusin itu keburu KKN. Sebelum KKN, Bibi sama supir keluar semuanya. Anehnya. Keluar dari kerjaan. Gak, maksudnya keluar itu gak kerja lagi di situ atau gimana? Ngundurin diri lah. Ngundurin diri. Alasannya ada aja teh kayak udah nggak sanggup, kayak ini keadaannya di kantor kan berarti? Di kantor. Bibi di rumah UA, supir di kantor. Jadi dua-duanya bisa barengan ngundurin diri. Waduh, gitu tuh. Iya. Yang supir mah alasannya ada kerjaan yang lain. Terus yang Bibi udah nggak sanggup lagi, katanya gitu-gitulah. Ya udahlah, kata UA saya itu ngundurin. Karyawan yang lain udah ngundurin, pokoknya kantor kosong, rumah UA saya ini juga, sebelum KKN kan ya? Sebelum KKN ini. Nah, udah beres itu kan. Tambah saya KKN. Tambah saya KKN. Saya KKN kan selama sebulan ya. Rumah kosong lah. Udah acak-acakan lah pokoknya. Nah, jadi setelah KKN itu UA saya bilang kalau pulang KKN tidurnya di rumah UA saya. Gitu, jangan langsung di kantor.
alasannya itu masih acak-acakan lah, soalnya habis banjir kan. Nah, saking capeknya habis KKN, nah saya itu langsung mikir, malas ke rumah uang, langsung aja ke rumah kantor. Nah, pulanglah saya ke rumah kantor. Nah, nggak mau dibilangin kan saya. Iya. Nah, langsung pulang ke rumah kantor. Di nyampe kantor itu langsung tidur. Tahu sih acak-acakan tahu, cuman malas saking capeknya langsung tidur. Nah, pas tidur itu saya langsung mimpi. Wow. Mimpi kayak saya tuh diam di ruang tamu kantor itu. Diam di ruang tamu. Kan di depan ya ruang tamu. Iya. Nah, jadi kayak ada yang ngajak ke dapur gitu. Yuk di dapur aja diemnya gitu kan. Gak masuk akal kan diam di dapur ngapain. Nah, saya itu nurut-nurut aja ke dapur di mimpi. Jalan ke dapur, udah aja tamat sampai situ mimpinya. Oh, jadi gak ada. Gak aneh pokoknya mimpinya. Singkat aneh. Jadi itu udah nyampe dapur belum? Dari mimpinya? Udah di mimpinya udah nyampe, cuman nggak di dapur itu nggak ngelihat apa-apa. Oh, jadi langsung kayak normal aja ke dapur. Langsung gitu. bangun aja ya dari langsung situ. bangun aja, udah normal. Nah, jadi sudah bangun lah dari tidur itu, langsung beres-beres di bawah. Kan niat saya itu kalau beres-beres itu segala hal yang negatif keluar lah nggak terhindar dari hal-hal jadi negatif. Jadi gak betah lah. Biar betah di rumah. Nah, habis beres-beres teman kampus itu pada pengen main lagi ke rumah. Oke. Ayolah main lagi ke rumah, udah lama enggak main soalnya habis KKN gitu kan. Itu gak ngerasain itu teman-teman kan dulu pernah tahu gitu. Tapi sekarang juga masih takut, cuman saking pengen kumpul-kumpulnya jadi udahlah nggak usah dipikirin itu kumpul lah. Nah, ada teman saya orang tuanya itu bisa ngelihat hal makhluk halus tanpa ke tempatnya gitu lah, ngerti gak? Jadi orang tua teman saya itu bisa tahu nerawang dalam rumah kayak gimana gitu-gitunya. Nah, kata orang tua teman saya itu di bawah tangga. Itu perempuan, cuman nggak terlalu jahil, cuman emang jahil cuman nggak terlalu lah. Nah, yang paling jahil itu yang di dapur. Kan di pojok di dapur. Nah, itu nenek-nenek keriting, bajunya putih, cuman bongkoknya itu aneh. Kalau bongkok kan sama punggungnya. Ini dari leher doang ini. Oh, jadi lehernya gitu. Lehernya aja bongkok gitu. Nah, itu paling jahil itu. Si nenek-nenek itu bisa ngerubah jadi cowok atau cewek. Nah, makanya pas ada suara gitu, suara cowok. Nah, kayaknya itu si nenek-nenek itu lagi berubah jadi cowok itu. Nah, udahlah. Di situ tuh saya bilang ke uas saya minta bersihin. Nah, uas saya itu manggil 2 ustadz pakai baju hitam, ustadznya itu. Di pinggirnya ada kujang kayak gitu. Kujang emas. Nah, kata uas saya itu, "Pan ke atas dulu aja mau dibersihin," katanya. Saya udah ngerti lah mau ngebersihin apa gitu. Ke atas lah saya. Pas saya udah beres, suruh ke bawah. Kata ustadznya itu sekali megang ke langit-langit dapat kayak rambut-rambut. Itu tuh objeknya ada gitu. Ada kelihatan rambut-rambut kayak bukan kayak rambut gini sih, kayak semacam rambut ijuk. apa ya? Nah, kayak ginjuk gitu. Jadi nggak beraturan rambutnya itu keriting gitu. Nah, katanya ini yang tinggi, yang matanya ngedip. Yang matanya tadi gede. Jadi pindah ke kantor berarti. Dari rumah Uwa pindah ke kantor sih itu. Bukan ngilang. Jadi pindah. Jadi selama ini di rumah Uwa mah udah gak ada apa-apa. Nggak ada, cuman pindah di kantor. Makanya usaha Uwa di kantor itu nggak maju-maju. Gara-gara itu udah demit lah namanya. Nah, udah ditangkap sama ustadznya, masukin ke dalam box. Gini lagi, diusap lagi langit-langit, dapat lagi sehelai kain warna putih. Nah, itu yang nenek itu yang jahil. Nah, udahlah dimasukin lah, beres lah ya semuanya. Nah, uas saya itu langsung nyuruh saya, "Pan, nih kubur." Jadi kayak botol kaca, di dalamnya itu ada bunga melati sama cairan warna kuning. Nah, "Pan, kubur," katanya, kubur di halaman rumah. Kan saya takutnya saya yang ngubur, saya yang kena gitu. Takutnya si setannya itu balik lagi gitu. Saya takut kan. "Wak, sieun."
takut lah gitu, takut mau naon cenah. Nanti ada subtitlenya Enggak. mau naon gitu. Udahlah, saya tuh ngeberaniin diri ngebuka ngegali dulu di halaman, dikubur lah sama Di halaman rumah. depan persis halaman rumah. Malam itu habis maghrib nggak tengah malam. Oke. Nah, kubur sama saya, udah dikubur, beres. Situ alhamdulillah aman. Entah kenapa aman, cuman saya masih nggak berani sih ke bawah. Soalnya saya kepikirannya si nenek-nenek itu. Oke. Cuman udah aman sih di bawah. Berarti kebanyakan di bawah ya? Soalnya di bawah itu kan jarang Terjamah ya, banyak. terjamah. Soalnya kan saya kalau pulang kampus atau pulang main pasti langsung ke atas. Soalnya capek ke kamar. Nah, di kamar itu juga ada di lantai 2 itu. Oh, ada. Oke. Si itu tuh baik, penetralisir. Baik. Jadi kalau si nenek itu dulunya nyerang ke atas, si yang di atas itu nyerang lagi. Jadi istilahnya ya melindungi. penjaga lah ya di Penjaga di lantai atas. Nah, Oke. makanya kalau saya di lantai 2 tidur mau mandi itu aman-aman aja, nggak ngerasa apa-apa, kayak di rumah sendiri. Pantesan kan kata Mursid itu saya selalu ke atas gitu ya. Sedangkan aktivitas banyak di atas. Nah, kok kata saya tuh aman-aman aja. Emang apakah gak ada itu gitu? Oh, ternyata ada cuman baik gitu ya. Oke. Yang ngelindungi. Sebenarnya bukan dia itu bukan ngelindungi sih. Emang kawasannya dia kawasan di situ. dia itu nggak mau diganggu gitu. Oke. Kawasan dia plus dia nggak mau ngejahitin orang juga. Kayaknya sih itu aja. Waduh. Cuman Seram juga ya. Lumayan lah. Yang paling serem itu kalau kata saya itu yang nenek-nenek. Yang nenek kalau kata saya ya, yang nenek-nenek terus sama yang mata satu ngedip gitu, yang tinggi berbulu. Jadi menurut Mursid yang paling seram itu katanya nenek-nenek gitu ya. Nenek itu. Nenek-nenek sama yang saya itu. Saya nggak pernah ngelihat, cuman selalu kebayang gitu bentuknya. Oh jadi kebayang juga gitu. Kebayang, nggak tahu kenapa. Pokoknya kayak pengalaman saya itu tuh kalau yang diceritain wah saya itu bentuknya serem juga. Seremnya ya, tinggi ukuran badannya kayak kebayang aja gitu. Nggak tahu kenapa itu. Serem juga. Oke. Jadi cukup menarik sih ininya ya. Dikit lah ya. Enggak sih, bener. Saya juga tadi merinding sih, apalagi pas ngomongin tentang nenek-nenek itu. Sebenarnya paling takut itu saya itu. Sebenarnya tadi ada di pikiran saya juga masalahnya. Rata-rata gitu. Tiba-tiba coba gini, pas banget bilang wujudnya itu. Tiba-tiba ada bayangan loh di sini. Sama, saya juga kayak gitu dulu. Kenapa ya? Aduh, kok jadi serem sih. Tapi ya, semoga ya tetap dilindungi ya kita. Oke. Mungkin cukup sekian aja sih. Siap. Gitu aja. Terima kasih ya Mursid udah mau cerita tentang pengalaman paranormal experience-nya ya. Mungkin kapan-kapan kalau ada waktu lagi bisa ngobrol bareng lagi sama saya. Oke. Mungkin kalau mau langsung terjun ke lapangan yang angker, yakin saya. Waduh. Saya siap. Pengen katanya. Waduh, berarti pengen nih. Iya, nguji nyali. Oh, pengen nguji jali loh. Pengen nguji jali dia ternyata. Oke. Keberaniannya ada juga, tapi tadi cerita takut. Takut saya belum pernah ngelihat. Saya langsung ngelihat aja gitu. Pengen langsung ngelihat aja. Oke. Semoga ya nanti kalau ada acara-acara yang meluncur ya langsung ke lapangan, dia ikut lah ya. Oke, terima kasih Sid. Semoga sukses terus ya. Amin. Apapun lah ya, dan mungkin dijauhilah dari hal-hal negatif itu ya. Oke ya. Terima kasih Brosis. Cukup sekian aja. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe. See ya. Bye.